what's up Mabo? Back in my channel homie. Kita udah kedatangan nih yang kalian tunggu-tunggu teman-teman ya. Kita akan mengulik-ngulik hubungan mereka berdua sampai ke akarnya. Enggak teman-teman ya. Kita kembali lagi ke segmen Biro Jodoh, segmennya yang masih belum ada di YouTube. Saya yakin sampai sekarang ini baru Bang Teki yang duluan teman-teman. Biro Jodoh. Wah, gimana perasaan kalian berdua nih? Ada orang yang bikin Biro Jodoh. Sebenarnya kayak aku pribadi kayak baru pertama kali sih kayak itu Biro Jodoh gitu kan. Soalnya memang kayak apalagi buat di cosplayer kan. Mungkin kalau misalnya umum banyak. Kalau misalnya di cosplayer kan jarang. Surabaya juga jarang gitu kan. Soalnya yang sering kalau misalnya di Surabaya itu ngeliatnya Kateki biasanya suka keliling-kelilingan dengan cosplayer gitu. Jadi menurutku kalau misalnya ada Biro Jodoh nih, it's a new kayak having fun gitu loh. Cara untuk ngambil having fun yang baru gitu. Sama event gitu, jadi kan kayak kita mengulik in a good way gitu kan, mengulik, pengen tahu gimana sih gitu, jadi orang-orang kan juga lebih knowledge gitu pribadi. Ya teman-teman, pokoknya kita bakal kasih kalian ini ya, apa kayak positifnya ya teman-teman ya. Jadi mungkin banyak yang bisa ditangkap dari cerita kita berdua. Jadi ini bakal nanti masuk ke podcast. Ada segmen baru di YouTube namanya podcast. Jadi nanti bakal coba aku taruh situ. Oke, gini aja deh. Aku pengen kenalan nih. Kalian berdua itu siapa sih? Mungkin ada yang nggak tahu gitu loh. Terutama yang cowok ini. Misterius teman-teman. Kalian kepoin aja pokoknya. Saya dingin. Terlalu dingin ini ya. Saya biasa dipanggil itu Flo ya. Terus untuk cosplay itu juga barusan aja sih sebenarnya. Hitungannya juga tahun kemarin sih. Terus saya juga ke event sebenarnya juga nyari kesenangan. Terus ngumpul bareng teman, ngobrol sama teman. Terus nyobain karakter yang kita cosplayin itu kan otomatis karakter yang kita sukain ya. Nah itu kita pakai, terus kita cobain itu cocok apa enggak. Berarti mencari kesenangan ya? Iya. Ini udah ketemu nggak kesenangannya ini? Kesenangan tiada. Waduh. Ya nggak perlu jawab, nanti aja yang jawabnya. Bukan itu sekarang, itu nanti teman-teman. Belum. Kita bakal split 3 segmen ya. Jadi kita bakal ngobrol masalah cosplay in a general. Nanti kita bakal masuk ke mungkin relationship kalian berdua. Dan terakhir kita bakal kasih kalian NGL. Mantap ya teman-teman. Jadi kalian kalau semisal pengen lihat time skipnya nanti bisa di durasinya ya teman-teman. Oke, kita kenalan sama yang ceweknya ini. Pasti kalian tertarik. Kak, namanya siapa kakak ini? Oke, kenalin, aku biasanya dikenal sama orang-orang dan teman-teman juga tuh Show. Oke. Kalau enggak biasanya kalau teman-teman deket ya, teman deket aku tuh nama manggil aja aneh sih. Apa? Ini temanku yang buat, ini namanya Shoang. Soa. Nggak tahu disamain sama bebek ya hitungannya. Berhubung namanya Show juga. Terus juga kalau misalnya ini ya, kalau misalnya buat cosplay ya awalnya ya. Cosplay buat awalnya sendiri itu having fun aja. Sebenarnya lebih ke iseng lebih tepatnya. Jadi kan memang dari dulu aku suka banget nonton anime kan. Dan itu pas itu lagi zaman-zamannya Chainsaw Man itu belum keluar, masih dari manganya. Oh, masih manganya ya. Okay. Ya, masih manganya. Habis itu kan aku suka power kan. Iya, suka gemes itu power ya. Suka kan rambutnya pink ya. Iya. Rambutnya pink ada tanduknya terus bajunya simbol. Nah, disitulah aku berpikir kayak pingin deh cosplay, nyoba pakai wig gitu ya kan. Nyoba pakai wig, akhirnya setelah nyoba sesekali itu datang ke event ya keterusan sampai sekarang gitu. Oke. Dan alhamdulillahnya seiring berjalannya waktu, dari dulu aku yang masih nggak banyak kayak temennya masih sendiri atau apa kayak gitu, sekarang tuh udah banyak. Terus juga biasanya di event tuh ada yang nyari, kalau enggak juga pingin meet up gitu. Itu kan jadinya rasanya seneng ya kalau misalnya kayak gitu ya. Jadi kayak ada yang menanti gitu, kalau enggak aku juga nungguin mereka gitu segala macam gitu. Jadi ya di event tuh secara nggak langsung memberikan euforia yang bagus gitu loh, yang kayak enak gitu. Aku belum tanya apa-apa nih teman-teman, ini 1 jam yang tinggalin ini ya. Wah keren banget nih mereka berdua. Aku gini aja sebelum masuk ke ya nanti pasti kan kita kan merucut ke relationship kalian berdua lah. Kita ngobrol-ngobrol enteng-entengan aja deh. Aku mau ke Kak Flo-nya dulu. Kak Flo dipanggil Kak Vivi, benar nggak? Itu Flo Vivi juga boleh. Gitu. Soalnya
Vivi tuh nama ceweknya Vivi gitu nggak sih? Bukan Vivi, kayak gitu. Bukan sebenarnya ya, gimana? Dari kayak nama yang tiba-tiba nemu gitulah ya. Oke. Itu juga ada kaitannya gitu. Habis itu pakai Vivi aja lah, kayak lebih gampang manggilnya gitu loh. Jadi ya aku ya boleh panggil Vivi atau Flo itu terserah boleh. Oke. Wah, keren banget ya. Gini aja deh. Cerita awal kalian cosplay ku Kak So tadi udah ya berarti ya udah sedikit menggambarkan cerita awalnya tadi pakai Angela ya. Angel Devil ya. Enggak, Power. Oh, Power. Oh iya yang ada tanduk. Yang dibunuh itu ya, dibunuh. Spoiler, enggak boleh. Tidak boleh. Wah. Ya kalian tonton sendiri manganya ya teman-teman ya. Sedikit spoiler ya. Oke, kalau Kak Flo itu gimana ceritanya kok bisa nge-cosplay deh? Kalau cosplay itu pertama kali ya. Sebenarnya itu awal itu cuman datang di event ya, itu belum cosplay kan. Itu cuman kayak penasaran gitu loh, event Jepangnya itu gimana. Bulan berapa ini? Itu tahun kemarin. Itu pas awal bulan apa itu ya, pokoknya awal banget itu. Terus pas ikut penasaran kenapa kok yang cosplay itu pada bagus-bagus, terus keren-keren gitu kan. Nah 3 kali ikut event gitu, pas keempatnya ikut lagi kan, ada temen gitu kayak iseng gitu loh, bilang ayo cosplay yuk. Gini kan. Oke. Kok tiba-tiba gitu, udah ngajakin cosplay gini. Oke. Ya wes ayo gas gitu kan. Tapi pas hari hanya gitu kan, temanku nggak cosplay, cuman aku doang yang cosplay, itu yang di royalnya itu. Royal ya. Nah di situ itu awal cosplay itu kan kirain ya nggak berharap apa sih, cuman aku pakai yang kostum atau karakter ini itu berdasarkan suka dan senang gitu kan terhadap anime atau manganya gitu ya. Dari karakter itu tersebut. Nah habis itu kok tiba-tiba banyak yang ngajakin foto, di situ kan aku kayak ngerasa diapresiasi gitu loh kalau cosplaynya bagus gitu. Oke. Mungkin dari situ tiba-tiba yang awalnya nggak tahu tentang dunia cosplay, terus di Jepangan di event, jadi lebih tahu lagi. Terus dari situ juga aku lebih kayak improve dengan ngomong sama orang lain tuh bagaimana. Iya, sering ngobrol akhirnya ini ya, akhirnya nge-improve public speakingnya gitu ya. Walaupun secara nggak langsung kan kita ketemu dengan orang baru gitu kan, ngobrol gitu kan. Terus juga banyak tahu orang-orang itu sifatnya bagaimana gitu kan. Oke. Ya sebenarnya banyak lah ya. Makanya kalian turun ke event biar kalian tuh improve teman-teman. Minimal yang SMA turun ke event nge-improve percaya dirinya gitu ya. Secara nggak langsung kalian bisa menjadi pintar ngomong. Karena kan berinteraksi gitu kan. Ini adalah testimoninya ya teman-teman ya. Tambah banyak relasinya, tambah banyak jelas gitu kan, dan itu cara buat approach sendiri gampang gitu, cukup mudah, tergolong mudah lebih tepatnya. Aku mau balik lagi ke Kak Flo ini. Awal cosplay apa kalau boleh tahu? Awal cosplay itu dari anime Jujutsu Kaisen ya, itu. Yuta. Yuta. Oke. Itu gini. Yang minta foto berapa awal cosplay? Pasti ingat dong awal cosplay yang minta foto berapa? Apa ya? Nggak terlalu ngitungin kali pas itu. Berarti banyak. Ya kayak biasanya gitu lah. Nah itu nggak terlalu itu sih, cuman ya seneng gitu kalau ada yang ngajakin foto. Padahal itu hitungannya kan awal cosplay, nggak tahu apa-apa tentang dunia cosplay gitu. Tapi ya teman-teman, kalian mau islamin aja ya Instagram mereka berdua ya. Terlalu ada sejarah. Apalagi Kak Flo terlalu keren ya. Saya sampai kedinginan di sebelahnya ini. Dingin banget ya. Oke, aku gini aja, biar ngambang dulu, biar nanti masuk aja. Kalau Kak So ini rasanya awal nge-cosplay gimana mungkin? Awal nge-cosplay itu dulu sama di event Royal juga, sama kayak Flo. Awal langsung di Royal? Iya, di itu event. langsung ketemu apa gimana? Secara nggak langsung. Oke. Ya itu lihat teman-teman. Tapi sebenarnya sebelum yang di Royal itu ada event sebelumnya lagi. Event Lagoon, lebih tepatnya pertama itu kalau nggak salah yang ngadain SNF. Oh ya. Itu di Lagoon pertama kali, di situ aku pertamanya niatnya cosplay. Karakternya boleh ya namanya?
disebutin ya? Nggak apa-apa, tenang Oke, aja. karakternya itu pertama aku pengennya cosplay Senju, Tokyo Revengers. Oh iya. Tapi berhubung week-nya belum datang, telat datangnya, jadinya aku cuma kejadian NPC tapi pakai baju Toman gitu. Oh, oke. Dan di situ tuh rasanya agak asing sih, soalnya kayak ih rame banget gitu kan, kayak orang buset tuh kayak rame banget. Aku kayak sama temanku tuh jadi pegangan tangan kan, takut soalnya kayak takut hilang gitu kan. Soalnya kan pertama kali ke event begituan. Situ pas udah nyampe sore-sore ternyata ada kakak, boleh minta foto nggak gitu. Yeah. Itu rasanya kayak duduk apaan nih gitu kan, kayak orang nggak pernah ngajak aku foto kok tiba-tiba diajak foto, padahal kan niatnya nggak cosplay kan. Habis itu udah, tapi pas itu agak ini memori karena memori pertama ya, jadi diinget banget. Itu jadinya kakaknya itu langsung minta aku kayak pose nginjek gitu loh, kayak nendang sama nginjek, terus aku kayak terus kayak datang pasti kita mau aja ya. Kalau sekarang aja jangan. Ya sekarang soalnya kan masih bingung ya, gitu ya, masih bingung gitu. Terus juga itu kayak kakak itu bilang harusnya kayak ini nggak apa-apa nih kena apa namanya kena bajuku gitu ya, nggak apa-apa gitu, sepatu. Aku kan maju mundur gitu, akhirnya tetap nggak aku kenain. Jadi pesannya adalah itu kan karena aku memang udah pengalaman pribadi gitu ya. Pesannya adalah jangan pernah mau untuk menganukan pose yang aneh-aneh gitu. Benar. Bisa jadi pelajaran gitu kan. Soalnya kadang gini loh. Semisal kayak Makima yang minta foto, minta dirantai apa itu, belum tentu nanti diuploadnya dengan kredit yang bagus. Kadang nanti dilempar di website mana lah, apalah. Iya, banyak itu pencemaran nama baik juga bisa gitu. Jadi lebih wise dalam memilih apa ya, misalnya mengizin pose. Lebih tepatnya. Kalau Kak So ini kan cewek ya, udah merasa artis belum at the time ketika diajak-ajakin foto ya. Aku bukan siapa, kenapa diajakin foto? Justru pribadi banyak teman-teman aku yang bilang kalau misalnya di sini kayak cukup diketahui gitu bilangnya. Tapi pribadi sendiri karena aku niatnya cosplay itu cuma ketemu beberapa teman atau apa kayak gitu, cosplay karakter yang aku suka banget gitu. Jadi rasanya tuh kayak masa sih gitu kan, enggak gitu. Jadi kayak beneran karena aku memang niatnya dari awal nggak nyari apa-apa ya, cuma nyari kesenangan gitu. Hitungannya untuk dulu kan aku mulai cosplay itu semester 5 kuliah. Udah lama ya? Iya, sekarang 6 atau 7. Oke. Itu jadi kan waktu stres-stresnya kan gitu, kita nyari pelariannya ke event cosplay gitu. Jadi hampir tiap minggu datang mulu kan. Jadi ya udah kayak tiap weekend habis pusing-pusing gitu kan, weekend datang cosplay gitu. Ya gitu deh, jadi kayak makin kelamaan tuh kayak udah banyak ya temennya gitu. Jadi kayak setiap eventnya tadi tuh ya aku jelasin pertama, kayak banyak yang ngajak ngobrol, banyak yang kayak having kayak project gitu, bikin TikTok bareng gitu kan. Itu salah satu hal yang bikin senang gitu loh. Gini aja tuh ya, tadi kan sempat sempat di-mention masalah kayak project dan lain-lain. Boleh di-mention nggak teman-temannya siapa aja nih? Kalau misalnya project itu kebanyakan ya so far itu sama teman-teman aku yang di dalam Revero. Ya, boleh di-mention nggak? Nanti Sarah suruh komen nanti. Nanti pokoknya mungkin bisa diketik ya di situnya ya. Follow Revero _group _kos gak sih? Ya, pokoknya nanti di layar ya teman-teman. Nanti ada, oke. Di situ ada teman-teman aku, biasanya kita kebanyakan dulu itu sukanya cosplaynya Tokyo Revengers. Itu paling banget, itu udah paling sering karena kita semua sukanya Tokyo Revengers. Siapa aja membernya? Itu sistemnya anggota nggak? Maksudnya apa sih? Kalau kalian itu di bawah naungan kayak rekrut gitu ya? Sebenarnya kita nggak rekrut sih. Sebenarnya kalau misalnya mau aja gitu, mau join ya silahkan. Kita nggak ada kualifikasi atau kayak persyaratan minimal apa, nggak ada. Jadi benar, asal kamu tidak toksik, aman gitu. Boleh tadi ya di-mention ya orang-orang. Nggak apa-apa. Ini ada, boleh nggak dia masuk frame ini? Nggak apa-apa, mau masuk nggak? Oh, dia nggak mau masuk frame. Siapa sih namanya? Ini Dre. Oh. Ini Dre, nanti ada Instagramnya juga kalau misalnya mau. Terus ada Dre, ada juga Kak Zueha, Kak Riz. Aku tahunya Kawaraki. Itu. Terus yang agak gendut yang biasanya foto sama Kak Flo, siapa ya? Amsi. Iya. Aku menyelami Instagram kalian berdua terlalu dalam loh masalahnya. Iya, Kak Amsi juga. Habis itu ada Kak Fans, oke. Terus ada Kak Rens juga. Rens. Atau ada Instagram namanya Q Rens.
Dia termasuk anggota yang baru masuk sih sebenarnya. Terus juga ada adik-adik kecil ya gitu, karena adik-adik kecil itu sebutnya karena lebih muda daripada kita semua. Oh iya, kalian berdua kan sempet kayak ini anakku ini. Berat diulik. Nanti akan aku bahas teman-teman, tapi belum segmennya ya. Nanti aja di tengah-tengah video ya. Oke, kita bakal ngambang di sini dulu. Pertanyaan selanjutnya gini aja. Ada mungkin impact nggak sih ketika kalian cosplay ini sejauh ini? Impactnya ke orang lain atau impact ke kalian sendiri aja? Impact ke aku mungkin mulai dari aku dulu ya. Kalau misalnya aku sendiri itu dulu pribadi aku orangnya agak tertutup. Agak tertutup dan kayak kalau ngomong sama orang tuh masih kayak rada gimana ya, masih maju mundur gitu. Karena aku dulu ngecap diriku sendiri sebagai kalau ngomong tuh kayak suka ngomong duluan tanpa mikir gitu kan. Jadi tapi sekarang itu berhubung dengan berjalannya waktu terus menerus tuh jadinya kayak lebih ngomong itu udah bisa kayak lebih terstruktur gitu kan. Terus juga lebih peka sama yang sekitarnya harus apa yang diomongin gitu. Terus juga bisa kayak apa ya, secara nggak langsung aku bisa jalin hubungan antara temanku yang ini jadi kayak disambung gitu loh. Jadi ya kayak jadi penengah, jadi temennya jadi banyak juga gitu. Ini sama ini terus tengah-tengahnya terus gitu jadi tambah terus akhirnya gitu. Terus juga kalau misalnya jadi lebih sayang sama diri sendiri sih lebih tepatnya ya. Oke. Apalagi kalau misalnya bagian apa improvisasi diri gitu. Misalnya kalau misalnya make up ya. Make up sama merawat diri gitu. Itu pasti improve lah ya. Karena dulu aku kayak awal-awal juga cosplay masih nggak perlu coba pakai bedak gitu segala macam kan. Tapi sekarang malah pengen itu kayak aku pengen mirip dengan karakter ini, jadi aku pengen mengimprovisasi kayak make up atau apa kayak gitu. Gitu. Banyak ya. Dari aku. Kalau yang cowoknya ini apa sih mungkin impact yang Kak Flo rasakan? Ya mungkin secara pertemanan, secara kayak ngobrol public speaking atau apa deh, mungkin bisa di-sharing. Untuk impactnya itu diku sendiri ya, itu sebenarnya juga sama sih, sama kayak ya. Dari yang sebelumnya itu kayak nggak berani, lebih tertutup gitu kan, sekarang jadi lebih terbuka. Terus yang tadi sebelumnya itu lebih kayak diem, terus sekarang lebih banyak ngobrol sama orang lain gitu. Habis itu yang untuk dirinya itu lebih improve ke diri sendiri gitu loh. Jadi yang sebelumnya nggak terlalu ngurusin diri, jadi sekarang lebih ngurusin diri sendiri. Kayak dari apa itu namanya, lebih kan sebelumnya tuh kayak kurang paham kayak make up terus skincare lah, sekarang lebih kayak merhatiin itu semua, bantu semua. Terus juga jadi lebih sering olahraga gitu. Oh iya, biar ini ya, lebih animable gitu kan, kayak husbable gitu. Oke, gini, aku mau godain Kak Flo-nya. Di Instagram kan kakak kan terlalu dingin kok bisa gitu ya. Jadi gini teman-teman, konteksnya ya. Ketika Kak Flo ini nge-repost cool gitu ya, kece gitu. Gitu ya. Terlalu apa ini? Kok bisa, kenapa? Terlalu cool loh Kak Flo ini. Takutnya nanti ini Kak Sonya mendingin, membeku apa gimana gitu. Aku apa ya, jujur kalau yang kayak gitu itu udah nggak direncanain atau gimana itu, kayak ya udah gitu, tiba-tiba gitu. Bukan pura-pura biar kelihatan cool gitu. Enggak. Oh dia beneran gitu aslinya. Oh gitu. Tapi kalau sama aku beda lagi. Jadi ya emang aslinya gitu, nggak bisa di gimana-gimanain lagi. Oke ya, itu teman-teman ada chemistry-nya ya. Pokoknya kalian coba follow aja Instagram mereka berdua, nanti ada di bawah ya teman-teman. Oke, aku mau next question. Coba ini agak cepet aja sih. Coba kalian mention deh cosplayan favorit kalian mungkin. So far mungkin. Cosplay favorit mungkin 2 atau 1 aja yang di mention. Yang pasti Yuta ya. Yuta. Habis itu ya harusnya ini Rika ya. Udah pernah. Oh iya udah pernah kan aku lihat. Habis itu terus Ran dari Tokyo Revenger itu juga. Aku suka banget loh pas Kak Flo ini cosplay Yoshida loh. Oh, iya. Buset itu damage-nya 99999 gitu loh. Setuju. Infinity loh damage-nya ya. Aku aja terpana pas hari itu, padahal udah sering lihat gitu kan.
Setuju. Damage-nya unlimited loh. Coba kalian selami sendiri ya. Jadi penyelam yang handal pokoknya ya. Sangat setuju. Oke, terlalu keren pokoknya. Aduh, bingung aku harus ngomong. Kalau Kak Sho apa mungkin yang mau dimention ya? Ini yang lagi aku pakai. Ini karakter namanya Aku kurang tahu jujur. Rei Ayanami dari Evangelion. Oh, anime jadul ya? Iya, anime Iya, ya. jadul. Karena ya suka aja ini dia simple gitu kan. Terus kalau misalnya yang satunya lagi itu ada Senju dari Tokyo Revengers juga. Oh. Jadi itu cosplayer yang sering aku saya aku cosplay sampai 2 kali 3 kali berarti udah sering, berarti udah kesukaan. Sering berantem berarti Kak. Ya Allah. Saya tim damai. Lebih baik aku tidur di rumah. Berarti kalian berantem. Gimana Kak Senju berani nggak ngelawan siapa musuhnya mungkin Billy ya? Mikey. Mikey berani nggak? Tantang gitu. Maaf ya, saya cuma cosplay tidak bisa menendang lebih tepatnya ya. Saya bukan pemimpin preman. Maaf. Oke, tapi cosplaynya keren. Oke, aku mau lari ke gini aja. Pengalaman mungkin baik buruk atau mungkin indah atau kurang enaknya dari Kak Sho aja gimana? Kalau misalnya mungkin kita bilang pengalaman senengnya aja sih ketika senang dulu aja. Pas seneng ya. Pas senengnya dulu aja. Kalau misalnya seneng itu lebih tepatnya kayak healing di weekend. Healing di weekend ya itu kayak di sela-sela skripsi ya. Ya, di sela-sela skripsi kan pasti penat. Dan akhirnya kayak jadi menjadi karakter atau itu kayak melupakan sejenak gitu. Itu rasanya kayak enak banget gitu. Maksudnya juga trying new costume itu kan berbagai macam ya bentukannya ya. Benar. Jadi kayak kita tahu ini bahannya ribetnya kayak gini ya. Masanya di sini. Jadi kayak merasa jadi diri yang lain gitu. Tapi kayak lebih wow gitu dalam setiap karakter yang bisa di cosplayin gitu. Itu pengalaman mungkin salah satu pengalaman senengnya. Kalau ceritain nanti durasinya nggak cukup teman. Kalau pengalaman nggak enaknya? Kalau pengalaman nggak enaknya itu kebanyakan. Pernah mungkin diikutin freak nggak? Pernah. Coba diceritain. Kalau diikutin freak tuh pernah di event Lagun yang terakhir itu aku lupa Koizuru kalau nggak salah. Oh iya. Pas Koizuru tuh ada, jadi dia tuh memang awalnya ngajak foto gitu, tapi setelah dia ngajak foto kan dia selfie gini kan. Habis itu pas aku kasih HP-nya ke dia itu dia langsung kayak gugup gonggong gitu, dia dibalik maskernya gitu kan. Jadi kayak langsung kayak maaf ya ini aku contohin kayak guguk. Terus aku kayak lagi megang HP-ku gitu kan. Langsung kayak ngeliatin dia langsung kayak pergi yuk. Aku kan kita tahu orangnya. Putih-putih dia. Iya, aku pernah diikutin soalnya dia. Abis itu dia selama aku di bawah yang Lagun di taman itu kan jalan sama Flo kan. Itu dia ikutin aja sampai aku ada jadwal kayak juga sesi foto juga sama salah satu fotografer. Itu dia ikuti sampai ke bawah gitu. Akhirnya untung aja fotografernya udah kenal baik sama aku udah lama kan. Jadi dia yang kayak, "Mas, ini mau udah foto." Udah kayak gitu. "Jangan di sini ya." Akhirnya dia kayak ngedumel gitu, abis itu dia ke atas gitu. Cabut gitu ya. Saya tuh agak ya hati-hati ya itulah pokoknya bisa di gitu. Tapi ya aku pertama kali diikutin sama dia juga habis itu udah sih. Kalau itu mungkin gara-gara cosplayernya karakter kesukaannya dia kayaknya seharusnya ya. Dia nggak bisa bedain gitu. Aku pernah collab sama YouTuber ya, nanti aja kita gosip. Pokoknya YouTuber ya dia itu kayak ada hatersnya gitu loh. Salah satunya yang freak tadi. Jadi aku yang kena imbasnya. Aku kan collab sama dia, diikutin kita berdua. Turun lift diikutin, beli jajan diikutin. Kan ya risih ya. Padahal rasanya kayak padahal dia nggak nge-aim aku, nge-aim temenku. Tapi aku juga ikut risih sebenarnya. Itu dia kayak nggak bisa bedain gitu loh. Kayak mana yang shield, mana yang shield gitu loh kayak. Oke, kita menuju ke Kak Flo. Kalau mungkin pengalaman baik buruk atau mungkin suka duka gitu, apa senangnya sih ketika event gini? Ya, untuk pengalaman yang senang kalau pas event itu juga sebelumnya kan harus prepare kayak wig-nya itu harus disalin dulu. Oke, ini aja totalitas ya berarti ya. Itu contoh? Wah, iya keren. Itu kalau misal jadinya selesai kan bagus itu kan ada kepuasan sendiri gitu ya. Oke. Terus juga pas dicoba, cocok, terus bagus. Nah pas itu kalau sudah di event gitu dilihat orang itu kan jadinya bagus gitu kan. Nah itu
Kalau yang dukanya ya itu pas make up kadang kan keringetan ya, kena mata gitu perih. Iya. Perih banget. Iya bener. Aku pertama kali pakai komis itu dulu dibedakin masuk ke hidung lagi kayak mau bersin. Nggak bisa nafas ini, tolong ya komisnya. Nah itu yang kadang bikin nggak enaknya itu, kena mata itu kayak perih banget. Perih banget. Itu yang aku rasain pas jadi Yuta itu. Ya, yang effortnya kan. Itu kan rambutku kan kayak aku giniin kan, nah itu entah kena minyak rambutnya atau make upnya juga kecampur juga kena mata, pori. Mau ngusap juga nggak bisa. Eman. Berarti itu salah satu dukanya ya. Kalau masalah freak-freakan belum pernah. Masalah kayak gitu alhamdulillah belum pernah. Jadi masih aman. Ya, tetap hati-hati ya Kak. Iya. Jangan lupa ajak pacarnya lalu nge-event. Bahaya kalau sendiri. Makanya harus ada pendampingnya. Ya, minimal ada temen kalau pas event gitu. Jadi kalau ada apa-apa aman. Ya, kalian tonton sampai habis, soalnya kita habis ini bakal masuk ke hubungan mereka berdua ya. Nanti juga bisa dikasih mungkin saran gimana sih ngehindarin hal-hal yang nggak enak gitu di acara event-event Wibu ya. Oke, terakhir ya sebelum masuk ke relationship kalian ya. Ada saran nggak sih? Saran ketika menjadi cosplayer Kak, apa sih hal yang Kak Flo mungkin considerkan sebagai cosplayer? Kalau cosplay yang pertama itu tahu dulu karakternya itu gimana. Kan otomatis kalau kamu mau nge-cosplayin suatu karakter itu kan pasti suka lah, enggaknya ya suka gitu. Terus cari tahu gitu karakternya ini apa. Jadi pas nanti cosplayin itu jadi benar-benar dapat feel-nya gitu loh. Oke. Ya, mungkin itu. Habis itu kayak lebih ke apa ya sarannya itu kayak mungkin make upnya juga ya. Kadang ya walaupun itu preferensinya sendiri orang-orang sendiri ya. Kalau misal ada orang bilang nggak perlu make up atau perlu make up, tapi itu kan ya preferensi sendiri-sendiri. Tapi ya alangkah baiknya make up biar pas dilihat itu bagus banget orang ini atau sebagainya gitu. Aku ini perlu dikonfirmasi teman-teman. Jadi mungkin sebelum atau sesudah ya. Pokoknya ketika kalian berdua in a relationship, aku itu melihat Kak Flo ini perubahannya drastis banget. Apakah benar? Coba dikonfirmasi. Sebelum mungkin kenal dengan Kak So kan ya. Iya. Gitu kan. Ya kalau bisa dibilang perubahan yang drastis sih ya sih. Soalnya dari apa ya? Kayak ada semangat sendiri gitu loh. Jadi pengen berubah yang lebih baik. Semangat buat siapa ini? Oke. Kalau Kak So sendiri, apa tadi pertanyaan aku kok lupa ya? Iya saran. Ada saran nggak mungkin buat cosplayer ya? Lebih dikonsiderkan Kak So mungkin. Mungkin kalau misalnya buat umum ya, buat umum dulu. Kalau misalnya kalian memang pingin niatnya jadi cosplayer, intinya jangan nyari tenarnya. Iya. Ketenaran itu apa? Nggak usah dicari, tapi bisa datang sendiri. Bisa datang sendiri. Alangkah kalau kamu dicari, itu pasti kan kamu akan berekspektasi tinggi. Iya benar. Berekspektasi tinggi untuk ditemui atau salah satunya diajak foto lah itu kan. Iya. Ekspektasi buat foto rame sampai 50 gitu ya. Sebenarnya kalau saya yang kayak gitu bukannya melarang ya, tapi lebih baik jangan digunakan misalnya kayak gitu. Lebih baik mindsetnya diganti menjadi kayak cosplay is just for fun, yang buat pribadi kita seneng gitu, apalagi kita yang suka karakternya, terus datang ke teman-teman itu aja gitu. Tapi kalau misalnya buat ketenaran terus segala macam itu bonus lah ya. Ya bonus ya, nggak, karena kayak ya udah gitu, nanti kan ada teman sendiri nanti temennya ini kan bakalan diketahui gitu. Jadi ya don't expect too high either. Kalau misalnya bagian foto kayak pasti aku hari ini bakal diajak foto nih 50 biji gitu kan. 50 biji sekalinya dapat nggak sampai 20 kan
sakit hati gitu. Jadi yang mending kayak gitu kan apa ya, lebih di manage lah gitu teman-teman ini. Nothing tulus lah ya intinya ya kayak. Habis itu juga kalau misalnya cosplay karakter, pastikan karakter yang disukain itu adalah karakter yang disukai secara pribadi. Bukan kayak karakter yang kayak memang apa ya, berdasarkan yang sudah famous, sudah banyak orang pakai, akhirnya dia juga cosplay itu juga gitu. Oh menarik. Pertanyaan timbul sekarang kayak gini. Benar nggak sih ketika kita nge-cosplay karakter yang famous tanpa disadari followers bakal nambah? Itu pasti iya. Soalnya kan cosplay sendiri itu kan tren kan ya? Iya benar, ikut tren kan. Sekarang tren. Contohnya yang kemarin gampangnya itu yang lagi rame kan Suzume. Oh iya. Nah itu kan semisal cosplay yang Sota gitu kan atau enggak yang Suzume-nya, pasti Rame juga lah ya. rame. Oke. Soalnya kan lagi baru-barunya atau masih fresh lah hitungannya. Oke. Berarti kalian di tim yang mana? Di tim cosplay karakter yang aku suka apa cosplay? Yang kita ngikutin tren aja lah biar follower besar ya. Cosplay yang bikin nyaman. Oke. Kalau Kak Flo? Yang disuka sih, yang bikin nyaman dan disuka. Yang bisa terlihat ya. Cosplayan mereka berdua ini anime jadul teman-teman, tapi yang masih diangkat. Itu anime elf gitu nggak sih? Enggak, robot. Ya mirip-mirip Mecha. Gundam gitu. Iya, Mecha. Yang karakternya itu ya. Terus gini nggak? Ada yang itu loh yang rambutnya oranye panjang. Itu kalau enggak yang meme yang biasanya duduknya. Oh, aku tahu cuman enggak ya gitu. Ya gitu lah. Oke. Gini aja deh. Kalian kan di dalam grup ya. Tadi Revero grup. Di Revero grup kan akan lihat ada ren-renannya nih. Apa aja sih mungkin ren-renannya? Kita mempunyai banyak masuk ya pancingannya ya. mempunyai banyak karakter, tapi kebanyakan kita memang masih PO dulu karena kebanyakan cosplay pas kita beli itu dalam keadaan pre-sale, belum ready gitu kan. Lebih banyak sih kita kostum Genshin, tapi Genshinnya bukan yang kayak apa ya, kita nyarinya Genshin yang kayak The next level. Bukan next level. Beda sama default. Kalau default kan yang biasa gitu. Kita ada fan art atau kayak gitu. Jadi memang agak beda gitu tapi tetap Genshin. Jadi kan bajunya lebih lucu gitu ya. Oke. Jadi bajunya lebih lucu. Habis itu kita juga ada nyediain itu sih karakter Honkai juga, Honkai Impact. Beberapa karena kan salah satu Honkai Impact itu cukup jarang ya di rental ya. Jadi ya itulah inovatif dari kita, dari Revero Rencos juga buat ngehadirin itu juga buat nanti bisa. Mungkin kalian kalau misalnya mau rental karakter bisa nanti ya di sini. Wah teman-teman, pokoknya kalian kalau Surabaya wajib ke mereka ya. Percuma kita ngobrol-ngobrol kalau kan tidak rent teman-teman. Minimal follow gitu ya berdua ya. Minimal rental tuh, ayo nonton doang nggak rental, waduh. Terus juga ada karakter Tokyo Revengers yang paling lengkap ya itu benar lengkap. Kalian misalnya mau proyekan Tokyo bisa langsung di Revero Rencos juga kita sediain gitu. Oke, ya pokoknya di link di bawah ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke segmen yang paling spesial ini. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kita bakal masuk ke hubungan kalian berdua. Jadi kita bakal coba kulik-kulik hubungan mereka berdua, teman-teman. Ini tuh bisa kalian petik hal positifnya ya teman-teman. Mungkin kalian yang mungkin in relationship dengan cosplayer juga, kalian juga harus belajar teman, sama-sama kita sama-sama kalau sejalan itu kan kita harus belajar terus ya, dari cerita orang lain atau mungkin kita yang mengalami sendiri. Nah, kita bakal sharing masalah hubungan mereka dulu. Kok aku yang merinding sendiri ya. Tenang. Kita tidak menggigit. Oke, gini aja deh. Sebelum ke NGL, kita bakal coba tanya-tanya aja dulu, ngobrol-ngobrol. Gimana sih mungkin cara kalian ketemu? Ini kan dua perspektif yang berbeda nih. Saya harapkan jawaban yang berbeda. Gimana sih perspektif Kak Flo dulu aja sih, kok bisa ketemu dia dan akhirnya in a relationship? Aku nggak mau bilang pacaran deh, soalnya in a relationship nanti bisa tunangan, bisa nikah. Ya kan, bener kan? Gimana nih awalnya kok mungkin kalian bisa in a relationship? Awalnya itu kan pas kenal ya. Itu kayak yang sudah saya ceritakan tadi itu di event Royal ya, tahun kemarin itu udah lama banget, bulan Juni. Juni. Habis itu kita tuh ketemunya di sana, tapi nggak secara langsung gitu loh. Gimana? Mungkin bisa di bedah lagi. Ketemunya itu
kebetulan ada, kan aku sama temanku ya pas itu. Temanku ini ngajak foto sama Su. Yang pas jadi power itu. Terus aku kan ya udah aku ikut lah, yuk sekalian. Dari situ kita kan foto bareng. Sebenarnya pas di situ itu aku nggak ada kayak apa ya, belum ada kayak perasaan apa gitu loh. Normal. Aku cuman lihat kalau dia cosplay itu bagus, beneran kayak totalitas gitu loh. Soalnya dari softline-nya terus wig-nya itu juga udah cocok banget semua gitu loh. Soalnya pas dari banget. Dari apa ya, softline-nya itu full softline kayak misal dipakai itu beneran buta gitu. Jadi gak kelihatan apa-apa. Nah pas di situ selang beberapa lama gitu kan, ada DM dari siapa nih? Dari Su. Nah itu dia tuh tanya gitu kan, ini kamu yang kemarin cosplay di Lagun tak? Terus aku kan kebetulan belum di Lagun, ada event sebelumnya itu kan di Lagun ya, sebelum Royal itu. Itu aku belum cosplay. Terus aku jawab, pas itu aku belum cosplay soalnya karena aku yang pas cosplay itu pertama kali di Royal gitu. Terus dia jawab, oh iya aku juga pertama kali juga cosplay di Royal itu. Nah habis itu udah diem gitu di situ. Soalnya kan aku ngira juga ya udah gitu orangnya kan, yang dicari kan bukan aku kan, dia kan nyarinya yang mirip aku tadi itu. Terus ya udah aku udah nggak udah nggak kontakan lagi sama dia. Terus selang beberapa waktu, sebulan, ngobrol lagi. Siapa yang duluan ini? Aku. Gara-gara sekarang dia, ya cowoknya ya. Aku lihat itu dia ada satu story gitu kan. Itu dia lagi cosplay yang Senju tadi dari Tokyo Revenger. Nah itu pas aku lihat itu memang beneran make upnya bagus banget gitu kan. Langsung ada pandangan dari pertama aku berjumpa. Terus aku bilang gitu kan kayak make upnya bagus, kayak dari eyelashnya juga on point banget gitu. Terus dari situ dia kayak ngerasa ada sesuatu gitu kan, terus dia bilang, oh makasih banyak, gini. Ada sesuatu teman-teman. Siapa yang enggak? Tapi cuman kan dari awal juga niatku emang bilang kayak make upnya yang bagus gitu kan, nggak ada kayak niatan pacaran gitu, masih belum. Tapi dari situ dia yang mulai kayak ngobrol, lebih sering ngobrol gitu kan dari chat gitu. Terus pas ada lagi gitu kan collab di event Marvel itu, dia kayak open gitu loh, bilang di story, siapa yang mau proyekan bareng gitu kan. Terus aku kan bilang, aku kebetulan mau ke situ kan, dia juta juga. Aku bilang, ayo kalau mau, aku DM dia kan, ayo kalau mau. Terus dia juga bilang, loh ayo kalau gitu. Yang Yuta sama Rika. Yang itu masih Inumaki ya. Itu temannya. Aku nggak nyangka kan kalau dia itu beneran mau gitu kan. Kirain kayak nggak digubris gitu. Aku juga nggak berharap banyak gitu. Oke, menarik. Dan ya dari situ pas sekolah pertama gitu, ya akhirnya timbul lah rasa-rasa. Ya mulai timbul. Ya. Mulai timbul kayak rasa penasaran atau apa gitu. Rasa ingin memiliki satu sama lain. Dari collab itu terus kita jadi lebih sering ngobrol kan. Kayak bertukar cerita, terus bertukar pikiran, dari yang ngebahas kucing, terus PowerPoint juga dibahas semua. Itu pun ya di kelas ya. Berarti ini ya kayak ya adik kamu gini ya. Nanti presentasinya gini ya adik, gitu enggak? Itu cerita yang sangat random tapi kita bahas. Kita bahas. Oke. Pokoknya ya, apa aja dibahas gitu, dari kucing, terus anime gitu. Itu pun pembahasan juga sampai kadang ada satu waktu gitu kan sampai jam 3 gitu. Dia bilang kan kasihan ya kalau kayak ngasih nemenin gitu loh. Kamu nggak tidur udah malam banget loh. Saya bilang ya nggak apa-apa, masih jam segini, padahal aku udah ngantuk. Tapi aku sempatin buat ngobrol sama dia. Oke. Sampai akhirnya kalian di titik inilah ya. Oke. Sampai akhirnya yang di terakhir itu puncaknya di TP tanggal 25 September. Kalian cosplay apa di TP itu? Aku pas itu nggak cosplay, nemenin aja. Oke. Berarti itu pas Yuka sama
Rika itu benar ya? Ada itu. Ada sempat Itu ada. kak show-nya itu berarti ngecross ya? Yang mana? Inumaki kan? Oh, Inumaki yang ngecross. Oh iya, berarti ngecross dress ya? Iya, ngecross dress. Terus foto bareng yang diupload di sosmed itu? Iya, paling bawah. Harusnya Oke. kalau udah kedelet ya. Ada kok. Oh iya, oke. Jadi tadi itu perspektif dari Kak Flo-nya. Kalau dari Kak Show-nya ini aku penasaran gimana nih? Penasaran. Gimana sih kalian dari perspektif Kak Show itu ketemu Kak Flo-nya sampai akhirnya di titik ini? Awalnya sama yang kayak dibilangin sama Flo, yaitu di event Royal pas bulan Juni. Nah di situ kan tadi udah bilang aku jadi power, dan itu kayak pakai softland, yang softland dimana tuh full motif. Full motif itu jadi ya kita pakai softland itu kayak nggak lihatnya nggak jelas gitu loh, karena udah full motif ketutupan blur banget gitu loh kan, kayak warna kuning semua tuh rasanya kayak udah blur nggak bisa lihat, dan aku minus lagi gitu kan. Tuh kayak jadi pas diajak foto ya ngangguk-ngangguk aja gitu. Ngangguk-ngangguk aja. Jadi pas di event tuh ya ngangguk-ngangguk aja, nggak tahu gitu kan ini siapa gitu kan. Tapi pas yang temennya Kak Flo ngajak foto itu, aku sempat ngeliat Kak Flo pakai baju Yuta. Nah karena aku dulu pribadi sangat suka Yuta, suka banget sama Yuta gitu kan. Tahu, oh ini cosplayer Yuta gitu kan. Jadi pas sesudah foto itu aku kayak masih curi-curi pandang kayak ngeliatin gitu, walaupun berarti dari awal udah ini. Walaupun kayak gak jelas gitu, tapi oh ini cosplayer Yuta gitu kan. Ya udahlah gitu loh, skip aja lah nanti gitu kan. Soalnya udah pusing gitu kan hitungannya, udah nggak bisa lihat segala macam. Akhirnya udah setelah pas malamnya pas pulang kan itu ada tuh mulai tek-tekan muncul, mention muncul. Nah di situ aku lihat, oh ini orang tadi yang ngajak aku foto ada Yuta aja gitu. Terus aku lihat, oh lumayan juga ya aku bilang kayak gitu. Oke. Jujur ya, nggak apa-apa lah. Lumayan juga nih kalau saya Yutanya mana ya, lumayan banget gitu loh. Dan kebetulan sekali sesuai dengan tipeku gitu kan. Oke. Sesuai dengan tipeku. Tapi aku di situ kayak padahal cuma interest biasa gitu. Pandangan pertama ya. Interest biasa gitu. Akhirnya ya sampailah aku memberanikan diri untuk nanyain ke dia yang soal event di Lagun itu yang orangnya mirip. Soalnya beneran mirip banget gitu. Ini kamu udah, ternyata dia jawab, oh bukan, ini aku yang baru cosplayer pertama yang di Royal itu. Terus kayak oh ya udah deh gitu, terus maaf ya nenek, udah situ diam tuh sama sebulan. Itu masih aku gathering thoughts gitu kan. Kenapa kok Kak Flo tidak mengejar aku? Aku sudah mengejar dia. Aku kayak aku udah berpikir cowoknya dingin males gitu kan. Ternyata dingin bener. Jadi kayak malas gitu. Akhirnya sampailah ke Senju itu tadi. Senju itu bulu mataku yang dipuji sama dia gitu. Soalnya memang lagi konflik lah hitungannya. Lagi konflik itu dipuji sama dia. Habis itu aku kayak ternyata dia nggak dingin ya gitu, soalnya masih bisa muji gitu. Oke. Masih ada hatinya gitu buat muji. Habis itu udah oh ini ya udah gitu. Habis itu udah selanjutnya minggu kedepannya itu cosplay Inumaki. Cosplay Inumaki itu dia yang nge-DM juga pertama juga ada. DM pertama, Inumaki gitu, dia bilang kayak gitu. Terus aku langsung kayak, Kak mau collab gak? Aku langsung kayak gitu, langsung pokoknya tiba-tiba berapa Kak mau collab bareng gak? Aku bilang kayak gitu. Yuta X Inumaki deh, gue bilang kayak gitu di event Osu. Terus dia bilang, oh iya ayo gas, dia bilang kalau kamu mau. Udah, seneng kan itu kan Kak. Kesempatan. Terus sampailah di event yang di Marvel itu Osu, nggak salah. Osu itu beneran rasanya tuh kayak aduh malu gitu kan. Besar itu eventnya ya? Lumayan, tapi tuh kayak aduh malu gitu. Ya pas datang tuh langsung ada Kak Amsi juga di situ, ada temennya Kak Flo juga tapi dia nggak cosplay NPC biasa gitu. Ada Kak Amsi, ada ini juga, ada Dre juga, ada dia. Kita kayak sebenarnya agak malu dikit sih kayak diem, maksudnya agak diem. Soalnya dia diem kan, dia diem kayak nggak banyak mulai ngomong. Jadi aku banyak kan ngomongnya itu sama ini temennya yang Dre ini, sama Kak Amsi. Habis itu aku sudah kayak sudah muak dengan kediaman ini. Akhirnya aku lah nanya ini ke dia dari Genshin sampai yang lain-lain. Habis itu aku juga ada modus kayak, Kak boleh temenin aku ke sana nggak, mau nyari toilet gitu sama nyari ATM ya, cari ATM gitu. Jadi dia ngikutin, dia mau aja gitu ngikutin gitu. Tapi di dalam hatiku kayak, aduh jalan sama orang ganteng gitu kan kayak, terus kayak gitu. Habis itu udah sampailah malam itu kita memutuskan buat kayak photoshoot, karena kan di Marvel itu ada bagus lah ya. Ya ada yang tempat spot bagus gitu kan. Ada foto di eskalator segala macam gitu. Habis itu ada lagi satu foto itu yang benar kesukaanku sampai sekarang juga.
Jadi setelah mau pulang di event Marvel itu, kita semua foto bareng berdua gitu, karena aku yang minta. Dan itu kayak foto itu beneran apa ya, dipet-pet gitu kan, tuh kayak rasanya seneng banget gitu kan, dipet-pet Kaplo gitu. Dipet-pet itu kayak, mukaku sih biasa aja ya, kebanyakan kayak oh iya gitu, tapi pas di dalam hati kayak duar. langsung kayak gitu. Terus abis itu udah kita sampai apa ya, abis itu kayak chat-chatan terus habis pulang itu kayak makasih banyak. Oh iya, aku juga sempat ngasih dia Poki. Oh, oke. Poki sama photocard juga kayak freebies gitu. Dan itu dia langsung kayak bikin story agak panjang ya. Dia bikin story situ agak panjang. Tumben aku ngetek Kak Flo. Siap. Siap. Keren, cool. Dingin banget. Dia tuh panjang menang kayak makasih ya buat ini segala macam gitu. Aku pas di rumah tuh kayak langsung kayak gitu kan. Oke, kita berhenti di sana teman-teman ya. Nanti biar kalian andai sendiri aja. Iya. Nah, kita berhenti di sana aku ya. Sering kok cerita di story padahal. Oh gitu. Oke. Menarik. Oke, gini aja. Tadi kan udah ada dua perspektif yang berbeda ya. Gimana mungkin kalian in a relationship sebelumnya. Kalau ada inisial nggak kalian berdua? Panggilan mungkin panggilan semisal kayak cemplu gitu. Cemplu atau kalau dari aku pribadi nggak ada. Tetap manggil dia dari nama aslinya. Ya pakai kakak gitu. Nggak perlu di-spill lah nama aslinya. Bisa manggilnya Pak Kakak. Kalau aku kan, soalnya kan dia jauh lebih tua daripada aku. Udah itu. Kalau pasti sama. Aneh-aneh ini. Enggak, tetap namanya dia. Ya aku satu cemplu aja. Cemplu gitu. Soang. Berarti nggak ada inisial? Nggak ada. Yang bikin nanti inisial apa? Kita kayaknya terlalu apa ya gitu. Pernah sempet kepikiran kayak apa ya gitu. Masa monyet apa salah lah kayak gitu. Nggak mau gitu. Oke, berarti nggak ada inisial ya. Oke, aku langsung next aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan mungkin agak bingung ya. Gimana sih mungkin kalian mencocokkan interest kalian masing-masing dengan hobi cosplay? Jadi gini, semisal interestnya Kak Flo ini main bola, semisal setiap minggu ada futsal, terus Kak Flo setiap minggu mungkin ada make up atau apa, tapi kalian dipaksa untuk cosplay bareng, itu gimana? Apa enggak ada mungkin? Agak ribet ya. Ayo. Apa Kak Aso dulu aja? Ya, pasti dulu. Kalau misalnya aku sendiri interest apa ya? Maksudnya kayak masuk hobi nggak sih ya? Kalau hobi aku pribadi itu adalah gambar sama kayak biasanya sih nyari kerjaan di kampus ya, lebih tepatnya. Jadi kayak tiap minggu adalah kayak kerjaannya di kampus tuh kayak ke klub gitu segala macam. Memang itu kesukaanku kan kayak gitu. Terus juga kadang-kadang tuh kayak bikin sesuatu apa ya, kayak kerajinan gitu loh. Memang ngelukis atau apa kayak gitu. Seni banget lah ya kan. Beneran aku seni banget sebenarnya. Terus dianuin sama cosplay itu apa ya? Buat pribadi ya. Buat pribadi tuh ya sangat berguna. Misalnya kayak freebies, itu biasanya aku gambar sendiri gitu, terus aku print, habis itu nanti aku jadi freebies. Terus juga kalau misalnya mau menggambarkan sesuatu tuh kayak bisa lebih gampang gitu loh. Misalnya mau karakter ini, oh iya aku mau ini, iseng aja gitu. Berarti mungkin sejauh ini antara interest kakak atau mungkin hobi Kak Sum masih belum ada temperan gitu ya secara event gitu ya? Belum. Soalnya pernah gini Kak, aku sharing aja ya. Aku kan ngelihat beberapa couple ya, couple cosplayer itu dia itu anggap aja tiap minggu datang, tapi minggu keempat udah hilang. Maksudnya tak lihat sih yang cowoknya kerja gitu. Gitu loh. Kalau misalnya aku pribadi, karena aku adanya juga udah kerja kan ya, itu apa ya, membedakan waktu aja. Jadi memang sengaja aku bedain waktu yang mana aku memang minggu penat, minggu nggak penat gitu. Minggu nggak penat tuh alias kayak weekend. Kalau minggu penat itu adalah weekday. Oke. Itu jadinya memang apa ya, jadinya nggak terlalu kebawa gimana gitu. Memang tetap aku usahakan gitu. Ya, saranku jangan tiap minggu lah kalian ke event, nanti kalian bosen tiba-tiba hilang nanti. Hilang terus gitu. Ya benar sih kayak mereka kalian berdua sih ke event yang mungkin secara gradually aja kan, secara bertahap aja, nggak terlalu menggebu-gebu teman-teman. Kalau dari Kak Flo ada mungkin kerjaan yang
Kalau ngeganggu atau mungkin aktivitas ngeganggu kakak ke event? selama ini belum ada sih ya, cuman Ada. untuk hobi kan kita tergolong sama ya. Dari gambar kita juga suka gambar. Sama-sama dengan gambar. Ya. Suka gambar. Oke, menarik. Makanya kan Menarik. ada kayak suatu akun ya, akun TikTok gitu ya, itu isinya gambar semua. Itu aku lihat gambarnya, buset, bagus-bagus semua ya. Gitu kan dari prosesnya gitu kan, dari awal sampai akhir kita aku liatin gitu. Ternyata emang beneran bagus gitu. Terus juga dia juga bisa, dulu pernah main piano gitu kan. Aku juga suka main piano dulunya juga. Terus aku lihat main pianonya bagus banget gitu kan. Terus juga hobi selain itu aku juga suka nge-game. Dia juga suka nge-game. Jadi sama gitu loh. Akhirnya nggak mengganggu untuk aktivitas yang utamanya kita. Jadi meskipun ada itu, sebisa mungkin aku manage biar nggak tabrakan sama waktunya buat dia. Kalau game main apa emang? Kebanyakan kita Genshin, main Genshin ya. Oh, mabar berdua Genshin. Iya, Siapa main. yang nge-carry ini? Dia. Air berapa? Air berapa? Oh, dia 10. Udah mentok 60. 60. Sama. Nanti tarung sama kameramenku ya. Dia juga 60. Berarti ini ngegendong. Air berapa emang sekarang? 56. Tapi Genshin itu nggak terlalu susah nggak sih gamenya? Enggak sih. Enggak kan, Mas? Nah, Nggak perlu di carry bisa kan sebenarnya? bisa. Tergantung build-nya bener apa enggak. Beda kayak beberapa game itu dibuat terlalu sulit gitu loh. Iya. Itu enggak bener enjoy banget. Sangat enjoy. Terlalu enjoy kayak gitu. Tapi kalau kalian device-nya nggak kuat, meledak nanti. Iya, device-nya device-nya dikit-dikit, storage-nya udah gede-gede, beneran memang harus total. Gini, kalau tantangan kalian berdua apa? Ada nggak mungkin Tantangan bingung aku ya gimana ya? Gini nih, mungkin. Dari kan kita dua orang ini kan pasti punya Kesibukan prinsip. masing-masing Nah, itu juga ya, cuman prinsip dan pemikiran yang berbeda kan. Iya benar. Nah, Ada itu mungkin tantangan. gimana caranya itu kita kayak beneran ngertiin satu sama lain gitu loh. Jadi kita tuh dari satu orang nggak harus lebih mentingin ego sendiri. Jadi harus perhatiin dia tuh gimana, terus apakah perbuatanku ini udah bener buat dia atau gimana. Itu jadi kita nggak fokus ke diri sendiri, lebih mentingin egois gitu loh. Terus juga tantangan yang lain itu mungkin lebih ke waktu ya. Oh, waktu. Ya agak sulit sih ya. Masalahnya kan nanti kita mikirnya yang lebih ke depannya ya. Misal udah sama-sama kayak udah kerja gitu kan. Nah itu walaupun nanti kita tuh beda kota itu nanti harusnya gimana. Iya, ada nyelisihin waktu gitu ya buat kalian berdua lah ya. Iya. Pasti kan salah satu dari kita udah kayak sibuk dengan yang kerjaannya itu. Iya, benar sih. Karir masih panjang juga kan. Iya. Iya, masih panjang. Habis itu juga lebih jadinya lebih pintar untuk manage waktunya gitu loh. Terus lebih ngobrolin, semisal kita tuh sama-sama belajar, terus mau belajar, jadi sama-sama buat berkembang. Mungkin itu buat tantangannya. Oke, kalian kayaknya segera menikah. Amin. Pasti Kak So tadi duk. Amin. Kalau dari Kak So mungkin ada tantangan. Ya itu tadi, kalau aku sih lebih tepatnya waktu. Lebih ke waktu gitu, sama apa ya, jauh gitu. Karena kan aku sendiri pribadi orangnya nggak bisa jauh ya, nggak bisa jauh kayak dari dari Kak Flo juga gitu. Tapi dalam belakangan ini aku memang sudah kayak melatih diri sendiri gitu loh. Maksudnya mendewasakan diriku sendiri bahwa sebenarnya tuh kalau bisa kayak gitu kan buat kepentingan kita sendiri dan ujung-ujungnya nanti buat kepentingan kita berdua juga. Misal apalagi kalau misalnya kerja, karena udah pasti nanti mungkin aku aku setelah lulus kuliah aku bakalan pindah ke kota lagi gitu kan, pindah kota lagi. Begitu juga pun dia pasti kan nanti kerja di luar kota gitu. Jadi kan dari situ pikiranku kayak, karena aku sering bilang ke Kak Flo, aku bilang karena ini kan tujuan kita buat bersama nantinya. Iya, harus ada goalnya lah. Harus ada bersama nantinya, ya harus kita usahakan dan kita harus tetap
teguh sama prinsip masing-masing gitu. Yang niatnya dari awal apa ya udah harus itu yang dianuin. Gitu kalau saya dari aku. Terlalu dewasa ya jawabannya ya. Ngeri. Keren. Gini aja. Aku mau mancing kalian berdua. Apa sih love language kalian berdua? Ini pertanyaan dari media-media ya. Saya kok tertarik nanyain. Tapi terserah saya mau jawab apa enggaknya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Apa? Love language itu apa aja bisa asalkan dia. Waduh, ini nggak bisa dilawan kalau apa aja asalkan dia. Waduh. Kalau Kak Sul ya. Kan love language ada 5. Jangan sama, aku nggak ekspektasi jawaban. Nah, sama. Boleh. Aku dulu pribadi deh. Cerita ya. Iya, gimana? Aku dulu paling nggak suka physical touch. Oh, gitu. Paling bener-bener gak suka gitu kan. Rasanya kayak dipegang tuh gak. Normal. Tapi pas sama dia ya mau-mau aja gitu. Karena itu sebenarnya pelajaran buat kalian adalah semuanya akan berubah di orang yang tepat. Oke. Tapi lebih anunya quality time sih Kak. Oh, quality time itu gimana? Aku kurang. Ya, kayak aku tahu tapi kurang tahu gimana sih. Quality time itu misalnya kayak pergi bareng berdua. Lebih ngomongin banyak apa waktu berdua gitu. Ngomongin pergi bareng. Kalian terakhir ke bioskop bener ya? Bener. Nonton apa itu berdua itu? Itu Suzume. Suzume. Ada yang nangis nggak mungkin? Aku hampir sih. Hampir. Real nangis. The real nangis ya. Kakak udah nonton Kateki? Aku nggak tertarik sih, jujur ya. Emang Nggak tertarik lihat. Iya gimana? Aku lebih tertarik nge-interview kalian aja sih. Ya ada ini lah ya, ada alurnya masing-masing kan. Iya. Manusia kan. Ya aku alurnya interview cosplayer aja ya. Seperti mereka berdua ini, couple-couplean ini. Kalau ini aja deh, aku mau bahas ini aja. Kak So kan ini out of relationship kalian berdua ya. Kak So pernah ngedit foto yang ditaruh terbit? Pernah. Itu adalah hobi sampingan. Ntar kalau ada yang naruh di terbit beneran gimana? Itu kayak apa ya, sukanya tuh aku menyukai sesuatu yang agak absurd lebih tepatnya. Oke. Kayak aku nunjukin kalau misalnya diriku ini diri show itu bukan diri yang jaga sikap atau kayak gimana sih, kayak jaim lah gitu kan ya. Aku gak malu lebih tepatnya. Aku justru lebih memalukan diri sendiri, tapi kan menunjukkan ya? Keaslianku gimana ya gitu loh. Jadi aku nggak membohongi diriku sendiri juga. Ya gitu. kita nggak munafik dengan diri kita sendiri lah ya lebih tepat. Aku ya aku, kamu ya kamu gitu mungkin. Dengan dengan keunikan masing-masing. Ini kalau ngedit fotonya Kak Flo yang cosplay Cilda berapa jam itu? Aku kok liatnya effort banget ya. Bagus itu banget. Iya gila. Itu nggak sampai 2 jam. Buset, seriusan? Iya, aku kalau memang ngedit memang cepet. Ngeri. Ngedit memang cepet, kecuali kalau misalnya lagi overload kerjaan, apa kayak proposal gitu baru agak lambat berhari-hari. Tapi kalau misalnya sekali udah ada waktu langsung selesai. Langsung jadi. Dulu pernah juga ada yang komis juga ngedit sampai 3 foto gitu sehari jadi 3-3-nya. Masuk tuh promosi, wah pas ya. Bisa dipromosiin. Harganya murah guys, harganya murah, tapi belakangan ini aku lagi banyak kerjaan jadi aku pending dulu. Oh gitu. Biasanya apa sih ngedit foto cosplayer gitu? Ya, sama biasa cosplay aku sendiri dia jadi kayak lebih apa ya? 2D gitu lah, anime gitu kan, Okay. anime. Ya kalian butuh jasa-jasa edit di DM aja Kak So ya. Ya tapi tergantung nanti bisa apa enggaknya gitu. Ya. Oke guys, kita masuk yang terakhir teman-teman di segmen NGL terakhir ya. Ini terlalu panjang teman-teman. Kita ngobrol udah 45 menit ya. Jadi gini ya teman-teman, aku udah posting status di Instagram story. Kalau kalian mau follow, di linknya di bawah ya. Tapi jangan lupa di follow mereka berdua ya. Kita udah capek-capek ngobrol, kalian nggak mau follow. Kalau juga Kateki. Ya makasih ya, linknya di bawah kayaknya teman-teman. Oke, kita masuk di NGL. Soalnya aku udah posting kemarin di NGL. Dan ini pertanyaan kalian semua ya. Ada 7 yang nanya ya. Kalian kok bisa so sweet banget sih? Aduh, kalian tuh kayak merusak kesosweetan cosplayer lain loh.
Perusak tatanan gitu loh, saking so sweetnya loh ya. Ya Gimana kalian ya? pokoknya kalau nggak tahu konteksnya kalian kepoin Instagram mereka gitu aja deh. Ya betul. Gimana kok bisa kalian itu so sweet banget sih? Mungkin apa ya? Sebenarnya aku sama Flo tuh pribadi kita berdua ya, kita pernah bahas kayak gini ya. Kita merasakan pernah ada pembahasan kayak gitu. Pernah, karena banyak yang bilang, lucu banget sih kalian berdua gitu, gemes gitu. Padahal kita berdua tuh kayak bukannya kita menjelekkan ya, kita berdua kayak kita ngerasa kayak oh ya biasa aja gini, ini kan yang harus dilakukan biasa gitu. Tapi mungkin orangnya ngeliatnya lucu gitu ya. Jadi gitu secara gak langsung, jadi kita suka kayak heran-heran gitu, orangnya bilang so sweet kan, kayak bukannya kita tidak bersyukur ya, lebih tepatnya itu kita bersyukur alhamdulillah. Tapi kita lebih tepatnya bingung gitu, karena aku sama Flo kan bingung, apa ya, banyaknya tuh kayak oh ya udah biasa gitu, gandengan tangan ya biasa gitu kan, ngobrol. Tapi orang tuh kayak lucu banget gitu. Apa mungkin yang satunya suka bercanda, yang satunya terlalu cool, akhirnya identik gitu. Iya, ketemu tengah-tengahnya bisa gitu. jadi. Mungkin gara-gara itu ya, perbedaannya itu ya kali ya. Ya kalian komen ya, Kak Flo jangan terlalu full lah ya, nanti saya jadi es batu nanti di sini. Saking coolnya, saking bernya. Berarti tadi ya, jadi kalian nggak tahu kenapa kalian so sweet. Iya. Ya merendah aja teman-teman. Tidak perlu Karena kita melakukan bare minimum semua rata-rata. Oke. Ya keren banget deh kalian. Nah ini pertanyaan yang cocok ke cowok ini. Mobil impianmu apa? Berarti ini nih, berarti ada chemistry kalian berdua nih, antara Kak So ini pengen mobil tertentu dan Kak Flo pengen mobil tertentu, gimana? Nah sebenarnya apakah cari jalan tengah? kalau mobil ya aku pribadi Keinginan nggak ada yang nggak terlalu spesifik gitu loh. Cuman asalkan mobil itu nyaman, terus bisa dibuat kayak ya bisa kadang buat keluarga juga bisa gitu kan. Ya itu cuman itu doang. Kalau Lambo gimana? Terlalu sporty ya, mobilnya terlalu sport, tidak cocok untuk tatanan Indonesia. Oh iya sulit sih kalau di Indonesia ya. Ya nanti kalian parkir di parkirannya Crazy Rich Surabaya. Iya, keluar rasanya pakai sendal gitu, pakai celana gitu. Oh, berarti Kak Flo ini nyetir Kalia Agyaun nggak masalah ya? Nggak terlalu masalah. Pokoknya bisa dikendarain terus nyaman. Yaudah. Dingin. Berarti L300 gitu. Nggak masalah ya. Oke, bercanda aja. Kalau Kak Su mobil impian mau yang agak tinggi dulu atau yang biasa? Tinggi lah yang ya suka yang kalau yang tinggi ini sebenarnya sangat spesifiknya dari aku dulu ya. Dari aku dulu banget bener suka banget sama mobil itu dan brand mobil itu juga. Apa? BMW M4. BMW M4. Oh, menarik. Itu mobil beneran mahal banget sih sebenarnya. Tapi kayak beneran setiap ngeliat di Surabaya Barat ya apalagi ya. Pernah tuh ngeliat sekali tuh kayak rasanya gitu kayak gila nih mobil cakep banget gitu kan. Tapi rasanya kayak ini sebuah impian tapi nggak apa-apa lah gitu loh. Kalau misalnya buat mobil biasa mungkin lebih ke SUV. Super unit vehicle. Berarti yang bisa dibuat ke Malang. Ya. Malang Selatan, Pacet, Tretes, Ya, Semarang gitu-gitu ya. Oke. Aku pribadi kalau misalnya nyetir memang lebih sukanya di darat, kalau misalnya bisa kayak apa ya, soalnya lebih enjoy road trip yang ngelihat pemandangan, bisa stop di mana-mana gitu. Karena kan kalau pesawat kan bayar mahal ya, enak sih cepet, tapi kan udah seret di atas langit gitu udah kelar. Suka banget itu kalau misalnya lewat jalan darat. SUV berarti kisaran 2000-an cc lah ya? Ya, 1800 2000-an. Oke, menarik. Emang bisa nyetir Kak Sul? Bisa. Apa nyetir manual? Kalau manual itu masih belum terasa banget ya, karena aku langsung ke Matic karena mobil yang punya itu Matic. Jadi lebih anehnya Pro-nya Matic. Tuh. Oke, menarik ya teman-teman. Jadi itu ya mobil impian mereka berdua ya. Kalau Kak Flo ini lebih seadanya. Seadanya. Pickup nggak apa-apa deh, pokoknya punya dulu. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi ketawain gimana tuh? Itu lucu pickup. Tapi ya kalau ada rezeki suatu saat sukses ya beliin BMW M46. Harganya ya itu ya gitu ya, kalian cari sendiri aja harganya. Sedep lah harganya. Sedep teman-teman.
Tapi mending Alphard nggak sih? Oh iya, tapi kalau Alphard tuh nggak cocok buat disetir pribadi, harus ada supir. Oh iya, nanti di belakang gitu ya. Iya, bos. Bosnya di belakang. Setirnya kok nggak enak. Ayo kamu ya gitu. Tinggal ngomel-ngomel aja. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Outdoor/indoor date. Indoor atau outdoor? Beda sih aku sama dia kayaknya. Indoor. Kayak apa contohnya? Lebih kayak ke tempat semisal kayak toko apa kafe atau apa gitu kan yang lebih tenang, terus bisa buat ngobrol lebih banyak gitu. Menarik. Terus jadinya kan waktu buat kita berdua itu lebih kerasa gitu loh pas ngobrolnya. Pokoknya yang intinya yang tenang lah. Kayak terlalu banyak orang. Butuh kenyamanan ya berarti. Ketenangan dia, kenyamanan dan ketenangan. Kenyamanan dan ketenangan. Oke. Berarti indoor. Kalau show outdoor ya pastilah ya. Berarti anak gunung. Oh, gak sampai anak gunung. Anak taman lebih tepatnya. Oh, anak taman. Oke. Aku suka kayak ke tempat yang apa ya, taman atau enggak kayak taman bermain gitu kan. Biasanya dulu pernah juga ke Malang bareng-bareng anak-anak gitu ya, sama Kak Flo juga kayak sering banyak main gitu. Jadi tuh kayak punya kenangan sendiri gitu loh. Kan momennya kayak di outdoor tadi taman, misalnya makanin bebek atau apa kayak gitu kan, ikan kan termasuk. Yang ngedet di Taman Bungkel aja nanti. Murah-murahan. Pernah. Dulu di Taman Apsari juga pernah. Oh, oke. Berarti sering ngedet ini ya? Ya. Oke ya. Rahasia terbongkar. Enggak. Kalau makanin bebek itu sih ada di Surabaya Barat. Iya, di Surabaya Barat ya. Lakuan rich itu kan. Di itu memang banyak makanan bebek. Iya, nanti makanin bebek di situ. Tapi nggak bisa lama-lama sih. Iya, diomelin nanti satpamnya jaga ya. Oke, menarik. Nah, kita next question dari NGL. Apa zodiakmu? Kalian percaya? Ya enggak. Gini aja, zodiak kalian apa dulu aja? Zodiak Pisces. Menarik ya. Capricorn. Pisces Capricorn. Ini ya terlalu feminin gitu ya. Aku Taurus teman-teman, kambing ya. kambing ya. Kalian percaya gitu nggak zodiak mungkin? Kalau semisal zodiak ini dengan ini cocok nggak cocok gitu, percaya nggak kalian mungkin? Kalau sedikit percaya apa ya? Kalau yang jodohin dengan ini tuh nggak percaya. Oke. Lebih ke apa ya? Personality. Ya paling personality gitu. Misal zodiaknya ini apa, terus personalitinya itu apa gitu. Cuman nggak terlalu kayak apa namanya? Tahu tentang zodiak ini tuh gimana sampai zodiak ini. Jadi ya cuman sekedar tahu gitu aja. Berarti nggak terlalu terjun into zodiakan gitu ya. Kalau kakak? Sama juga, nggak terlalu percaya yang kayak jodoh gitu, tapi ya kadang-kadang nggak nargetin sih, kayak mengetahui beberapa personalitinya juga dari berdasarkan zodiak, karena kan biasa ada beberapa faktor yang kecocokan gitu ya. Jadi mulai dari situ biasanya kayak gitu. Tapi ya pribadi sendiri lebih ngeliat personality ya lihat sendiri daripada ngeliat zodiak gitu. Zodiak itu cuma kalau patokan kayak misal kamu lagi nggak bisa lihat dia langsung, oh ini kayak fun fact gitu. Tapi zodiak itu kadang kayak ada kecocokan, ada kecocologian kan. Iya, jadi semisal gini, kamu bulan ini keuangan kamu lagi sulit, pas-pasan ya. Iya ya, habis nyicil mobil ini kebetulan banget lagi yang bener kan. Kayak beberapa kebetulan. Ya kurang lebih gitu loh ya. Mungkin masalah zodiak. Aku takut nanti diserang yang yang terlalu ngefans dengan zodiak ya. Kita cukup di situ aja teman-teman. Ini ada pertanyaan yang paling keren ini. Where and how did they first meet and how did they become such a sweet couple? Mungkin ya udah dijawab di pertanyaan tadi ya sebelumnya. Yang mungkin awal kalian terpertemu udah dijawab. Dan gimana kalian menjadi cosplayer yang terlalu kayaknya udah dijawab. Udah. Ya kalian replay. Tinggal di replay ya? Iya, di replay ke belakang aja teman-teman. Nanti mereka tenggorokannya sakit ngobrol terus ya nanti ya. Kamu lebih suka ngomong atau dengerin? Ini pasti fans berat kalian yang komen ini. Harusnya udah kelihatan ya perbedaannya di sini. Tapi harus dikonfirmasi gimana ini.
Kalau aku lebih suka dengerin. Oke. Jadi Keluh kesah gitu. kadang juga kan ya kayak masalah di kampus gitu kan dia juga cerita gitu kan, aku ya dengerin gitu. Terus habis itu Aku dibully, Kak Bung. Nah, gini. Wah itu kalau dari Turun tangan nanti ya. jadi dia yang paling kayak sering ceritanya gitu. Dia cerita apa aku dengerin. Kalau Kak Su berarti suka ngomong. Ya, kan sudah kelihatan dari tadi aku banyak Belum aku tembak pertanyaan aja udah 5 menit tadi ya. Kurang iya makanya udah mana-mana. Oke. Nah, ini yang terakhir ini agak deep, agak sensi ya. agak sensi. Kalian benci seseorang, Kak? Nggak usah di-mention sih seseorang. Mungkin ada tipikal person yang kalian benci, Kak. Mungkin Personality-nya ya mungkin ya. Di personality-nya aja deh. harusnya aku sama dia sama sih. Untuk personality tuh lebih ke orangnya, personality yang bebal ya atau batu gitu. Semisal jadi udah dikasih tahu kan ya, semisal ini tuh kamu jangan gini, nanti orang di sekitarmu itu jadinya kayak nggak suka atau gimana gitu loh sama kamu. Itu tapi dia bilangnya oh iya, tapi tetap dilakuin lagi. Terulang-terulang lagi lah ya. Terus habis itu juga ada lagi yang kayak personality yang kurang aku suka, itu dia terlalu mencari fame atau ketenaran tanpa memperhatikan sekitarnya. Iya. Jadi Kesannya kayak nginjek sekitarnya gitu. iya benar. Jadi apa yang dia lihat itu dia nganggap dirinya itu tinggi dan orang lain tuh rendah di bawah dia. Lebih unggul. Lebih unggul. Padahal itu realitinya nggak gitu. Realitinya saya lebih unggul teman-teman. Enggak bercanda loh ya. Jangan dipikir serius loh ya. Tidak. Kelihatankah Flo seperti itu orangnya? Tidak. Teman-teman. Terlalu santai Kak aku lagi. Enggak, jadi kurang lebih itu ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Orang yang kayak nggak tahu apa itu value orang lain atau terlalu menganggap dirinya sangat tinggi terus nggak menganggap orang lain itu kurang suka. Ya tipikal bapak-bapak banget ya. Kalian cocok biasanya. Bapak-bapak nanti kamu jangan kayak gini ya nak. Bapak dulu kayak gini nak gitu nak. Kalau Kak Su ada nggak tipikal orang yang dibenci mungkin? Lebih tepatnya sama kayak yang dibilang sama Flo, karena pasti apa ya, soalnya aku sama Flo tuh udah kayak cerminan sendiri gitu loh. Cara ngelihat orang berarti juga, kalian ngelihat kalian sendiri gitu. Gitu menarik. Beberapa itu juga kayak ngeliat dari sini, jadi pas ngeliat orang kayak gitu, ih kok gitu ya gitu. Ternyata iya dia juga kayak gitu segala macam. Apa ya, dengannya yang aku nggak terlalu suka orang sama yang orang nggak tahu diri aja. Yang kayak secara gak langsung kayak menganggap dirinya wah gitu, padahal sebenarnya biasa aja gitu. Karena semua orang kita biasa aja kan ya, kita nggak tahu nih dari siapa teman-teman. Tapi enggak ya, kita nggak subjektif loh ya. Disclaimer loh ya. Oke, pertanyaan terakhir untuk mengakhiri interview kali ini, soalnya NCL-nya udah habis. Kalian kan pesona kalian yang kalian bawa ke event kan kayak sepasang ayah dan ibu ya. Ini nih, rekrut aku jadi anak kalian. Itu gimana kok kalian bisa tiba-tiba membawa pesona kayak gitu? Kayak semisal aku ya, tiba-tiba membawa pesona Biro Jodoh cosplayer. Ya soalnya awalnya kan memang aku itu seneng sih lihat anak orang-orang kopelan, dia kepingin, tapi yang nggak terlalu menggabung kalau sekarang gitu. Makanya aku langsung muncul dengan idea, aku bakal bukain segmen dengan judul yang menarik. Padahal mereka berdua kan udah in relationship kan aku, tapi intinya cuma nama aja Biro Jodoh cosplayer. Nah, gimana kalian membawa persona kok kalian itu? Eri-chan anakku gitu. Eri nonton ya? Nanti di tag kamu ya. Mungkin di aku ya, karena dia pasti ngikutin apa ya aku mau juga, karena dia nurut juga. Lebih tepatnya kayak mungkin aku sama dia terbuka ya. Terbuka banget sama orang-orang gitu, juga kayak nggak ada unsurnya kayak kita pingin kan biasa ada tuh yang kayak crowd distancing gitu ya. Kalau kita tuh enggak, kita memang terbuka gitu. Terus dia juga mau kenal sama teman-teman aku, begitu juga aku sebaliknya. Dan kebanyakan kalau di cosplay kan kebanyakan lebih muda daripada kita ya. Coba aku sama anak-anak SMP, SMA, SD kan banyak banget. Jadi itu kita kayak sukanya ngerangkul aja gitu loh, ngerangkul, dan mereka tuh
ya itu mungkin gara-gara keterbukaan aku sama Flo, jadi mereka kayak menerima, aku mau dong jadi anak kalian gitu Oh itu loh. ya inti apa asal muasalnya itu ya. Soalnya kan kita berdua kadang-kadang merhatiin juga gitu kan, merhatiin gitu nanti kayak gimana gitu, foto-foto lucu atau apa kayak gitu ya itu. Tapi tanpa disadari itu salah satu daya tarik kalian berdua sih. Iya. Kalau menurutku ya analisis keren loh. Jadi kayak sebenarnya banyak, tapi kayak sampai kita bilang, aduh kita berapa sih roller kayak gitu kan? Lupa sama anak sendiri ada berapa banyak gitu. Kebanyakan juga biasanya kalau di story atau apa tuh manggilnya bukan show atau flow gitu. Ayah, Mama, papa. Oh, mama, papa gitu. ya. Ada juga anggota dari Vero juga tuh seringnya manggilnya mama papa dia lebih tepatnya. Gak mau memanggil nama biasa, terus manggil mama papa soalnya kayak kita merhatiin kan, dia jauh lebih kecil jadi kita perhatiin. Oke. Gitu. Kalau Kak Flo ada nambahin mungkin masalah Mungkin tadi. dari yang awal itu ya, kayaknya pas di awal event Marvel itu juga yang terbentuknya kayak rasa kita kayak care ke orang gitu. Ada itu yang pertama kali itu di review juga sampai sekarang. Itu ada namanya apa? Asa, adik Asa. Nah dia tuh dulu sempat ketemu sama aku kan. Nah terus dari awal kayak mulai khotbar gitu loh. Terus dari situ kayak ngobrol-ngobrolin. Gitu belum kayak masih belum. Dari situ ke dia aku tuh kayak nggak ada pas event itu nggak ada yang nemenin gitu loh. Bukan nggak ada yang nemenin sih kayak Dia introvert. jadinya pengen kayak ngajak. Oke. Mungkin dari situ juga terus keterusan sampai sekarang. Oke, menarik. Berarti kalian berdua ini apa ya? Father mother figure nggak sih? Secara gak langsung ya. Oke. Saya juga aku suka ngasih tahu apa yang salah gitu. Menarik. Jadi kayak apa ya? Aku pribadi sih tipikal orang yang berani ngekonfrontasi ya. Kalau misalnya ada yang menurut aku kayak gimana atau kurang gitu. Jadi kan demi kebaikan bersama gitu kan, bukan kebaikan pribadi. Ya, keren pokoknya mereka berdua ya, banyak hal-hal positif yang bisa diambil ya teman-teman. Jadi mungkin kayak gini aja ya. Aduh, 1 jam ini beneran 1 jam ini, drill 1 jam ya. Serius. Ya, aku bikin kesimpulan dulu biar kayak host profesional ini. Amin. Ya pokoknya kalau kalian merasa ada yang positifnya dari kita ngobrol bertiga, kalian komen ya apakah menginfluence kalian di yang jalur yang lebih baik lagi ya teman-teman, khususnya kalau kalian yang mau berpacaran tonton kita dulu ya, ada suka dukanya ini Ada sarannya juga. Ada hal positif yang kita kasihkan ke teman-teman yang lainnya. Ada yang terakhir yang mau dipromosiin, mungkin aku mau kasih kalian huge credit, ada nggak? Kita udah banyak ya seharusnya tadi di akunnya ya. Mungkin akalan kita tambahin lagi, mungkin di sini ada Kateki juga. Ada Kateki di bawah. Terus nanti ada Flo dan juga aku sendiri nanti kita cantumin di bawah Di deskripsi. Langsung aja di follow. Pokoknya Instagram kita bertiga ya. Ya kita ini ingin menyebarkan kepositifan lah di dunia cosplay ya. Kebanyakan kan drama, kita tidak suka dengan drama ya kan. Minimal kita aja ya. Apa drama tuh bang? Apa tuh bang drama bang? Aduh, jangan di mention. Ya banyak ngeri ya, namanya dramanya cosplay. Ngeri. Ya udah mungkin. Aku udah sering interview tuh, banyak yang cerita, ya gitulah. Ya udah, makasih banyak teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa follow Instagram mereka dan jangan lupa subscribe channel Bang Teki. Komen ya kalau kalian merasa teman-temannya mereka ya. Kompor-komporin mereka terus pokoknya. Ya udah, bye bye.